masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Adianto, Pak SD Negeri Sukoharjo, yang hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sukoharjo. Yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur dan tidak berhormat yang sudah memberikan kita kesempatan berupa nasihat dan manfaat sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat betul untuk melaksanakan komunitas belajar di komunitas belajar Gasik Bos SDN di Sukoharjo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu yang bersedia menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan di komunitas belajar Gasik Bos SDN di Sukoharjo. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan penerapan platform workball di pembelajaran diferensiasi mata pelajaran PJOK di SDN di Sukoharjo. Pada dasarnya kami di sini masih dalam tahap proses belajar. Mungkin nanti Pak Ahmad yang kemarin sudah mendapatkan diklat berkaitan dengan platform workball nanti bisa sharing bersama Bapak Ibu Guru. Kemudian pada pagi hari ini untuk menyingkat waktu langsung saja maka saya ingin menyampaikan latar belakang untuk penerapan pemanfaatan platform workball dari pembelajaran. Nah, pada dasarnya latar belakang masanya adalah PJOK dibentuk mengakomodasi beberapa kemampuan dan minat siswa. Namun dalam praktiknya seringkali ditemui kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, kurangnya sumber daya yang bervariasi dan kesulitan dalam mengatur kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa menjadi tantangan tersendiri. Dan pada era digital saat ini pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu sangat penting. Salah satu aplikasi yang dimanfaatkan adalah workball. Salah satu yang bisa dimanfaatkan aplikasinya adalah platform workball untuk mengakomodir salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran yang menarik. Maka dari itu saya memilih untuk penerapan pembelajaran diferensiasi menggunakan platform workball. Meskipun PJOK masih banyak di lapangan, tetapi kalau melihat perkembangan saat ini ternyata teknologi bisa digunakan ketika di lapangan atau pas pembelajaran PJOK. Kemudian tujuannya mengapa dan menerapkan platform workball untuk pembelajaran diferensiasi adalah yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa atau hasil aktivitas atau hasil praktek siswa melalui pembelajaran diferensiasi. Karena beberapa anak didik kita khususnya di pembelajaran PJOK itu ada perbedaan minat, bakat maupun kemampuan gerak siswa. Ada yang bisa menguasai beberapa gerakan, ada siswa yang sama sekali penguasaan gerak itu masih kurang. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah memvariasikan metode pembelajaran. Karena mungkin kalau kita bisa melakukan assessment, bisa mengidentifikasi yang individu anak itu memiliki gaya belajar yang
berbeda. Ada yang senang rumah, ada yang senang membaca, ada yang senang melihat video maupun nanti buat-buat ini. Kemudian yang keempat adalah peserta didik menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Dan yang kelima adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik, karena pada dasarnya buat ini pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang menyenangkan, jadi harapannya mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama adalah memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan masing-masing dan mengulang materi yang belum dikuasai. Kemudian yang kedua adalah menciptakan aktivitas yang lebih menarik dan interaktif sehingga dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah melalui simulasi atau skenario yang realistis, siswa dapat menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari, dan hasilnya adalah dengan tampilan yang menarik dan interaktif, membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Contoh berkaitan dengan capaian lama dan dengan diharapkan tiap tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Proyek ini rencana akan kita berikan di kelas 1 dan kelas 2 atau fase A. Kemudian proyek yang kita buat adalah dengan materi gerak dasar, karena untuk dengan modul ajar di kelas 1 dan kelas 2 masih berfokus pada gerak dasar lokomotor dan manipulator. Kemudian mata pelajaran yang dilibatkan adalah PJOK dan teknologi informasi. Secara realita memang menggunakan dua mata tersebut, PJOK dan teknologi informasi, tapi untuk saat teknologi informasi belum masuk ke tanah sekolah dasar. Jadi nanti eksekusinya mata pelajaran berdebat PJOK nanti bisa dibantu oleh Pak Komar selaku guru PAI. Kemudian proyek ini termasuk kegiatan prakurikuler yang akan kita terapkan pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang mitra yang terlibat adalah kepala sekolah, teman sejawat, kemudian orang tua siswa dan peserta didik. Untuk selanjutnya adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ada 5 aset yang terlibat dalam proyek kali ini. Yang pertama adalah aset manusia, itu terdiri dari kepala sekolah, teman sejawat, guru, peserta didik, komite sekolah, dan lain-lain. Kemudian aset fisik yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan proyek ini adalah halaman sekolah. Kita bisa dilakukan di halaman sekolah, kemudian menggunakan peralatan yang ada dan juga menggunakan laptop, menggunakan platform global. Kemudian aset finansial adalah dana pos yang digunakan untuk membeli peralatan olahraga dan juga laptop. Kemudian yang selanjutnya adalah aset sosial. Aset sosial dukungan dari orang tua sekolah untuk mendukung kegiatan proyek kali ini. Dan yang selanjutnya adalah aset politik, adalah kebijakan kepala sekolah untuk pemakaian peralatan olahraga dan juga laptop. Terus selanjutnya adalah rencana refleksi.
rencana refleksi dilakukan evaluasi kegiatan dengan pengamatan guru. Jadi nanti guru membuat lembaga pengamatan dan bisa dilakukan refleksi pada saat proses pembelajaran. Kemudian adalah evaluasi umpan balik dari peserta didik menggunakan kuesioner atau wawancara. Jadi nanti bisa pada saat pembelajaran sudah selesai dilakukan, peserta didik bisa dilakukan wawancara untuk mengisi kuesioner. Pembelajaran yang dilakukan, proyek yang dilakukan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik salah satunya. Kemudian adalah evaluasi hasil produk. Itu yang selanjutnya adalah kemungkinan faktor cuaca. Ya, faktor cuaca karena saat ini memasuki musim penghujan, jadi ini salah satu yang menjadi tantangan pada saat pelaksanaan proyek di luar kelas. Kemudian lapangan yang keras dan kurang rata perlu ekstra hati-hati. Nah, di halaman sekolah menggunakan sektor dan kebetulan ada bagian yang tidak merata. Ini anak-anak ketika melakukan gerak atau aktivitas perlu hati-hati. Kemudian sinyal internet yang tidak stabil karena platform buat ini 100% menggunakan jaringan internet. Jadi nanti yang menjadi tantangan adalah ketika sinyal internet down. Ketika down, maka platform buat ini otomatis tidak bisa digunakan. Itu adalah tantangan yang mungkin terjadi berkaitan dengan proyek yang kita susun. Itu yang kita sampaikan. Mungkin kita bahas langsung saja nanti seperti apa atau contoh platform buat yang bisa diaplikasikan di pembelajaran PJOK. Itu adalah ini sudah buat, tetapi nanti di sini kita membuatnya secara sederhana. Jadi ini kita sudah membuat contoh gerakan. Dan nanti siswa disuruh untuk mengikuti gerakan tersebut yang tertayang di aplikasi. Ada 4 gerakan. Jadi nanti siswa menirukan gerakan yang muncul atau gerakan yang akan tampil di sini. Jangan kita klik di barunya. Ini adalah salah satu contoh gerakan non-motor. Aku sudah melakukan gerakan non-motor, jangan sampai salah meniru gerakan itu. Jadi siswa yang mengklik ini maka harus menirukan gerakan yang sesuai dengan tampilan gambar yang ada di depan. Misalkan gerakan non-motor, gerakan motor, mengayun, membungkuk, maka siswa juga harus mengikuti gerakan tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah misalkan ada siswa lain, siswa B mengklik lagi. Nah, ini ada gerakan yang berbeda lagi. Ini aku melempar bola, lakukan sebuah tenaga ya. Itu siswa juga harus melakukan melempar bola seperti yang ada di depan. Dan siswa C yang lain mengklik. Nah, ini adalah gerak lokomotor, yaitu lari berbelok-belok atau lari zigzag. Jadi siswa harus melakukan lari zigzag seperti yang ada di gambar di depan. Kemudian yang selanjutnya siswa yang lain mengklik, akan ada muncul lagi gerakan yang berbeda, itu gerakan melompat, gerakan lokomotor menyerupai kata. Dan siswa yang pilih tadi harus melakukan gerak menyerupai kata itu tadi. Itu untuk pembelajaran PJOK penerapan platform buat
dicoba. Kemudian untuk pembuatan hanya sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu cari di Google itu aplikasi Wordwall. Jadi langsung wordwall.net, yang wordwall.net, kemudian langsung akan muncul seperti ini. Nah, ini daripada mengisi email address password dan sebagainya, bisa langsung sign ke Google. Ini email yang sudah ada, misalkan Nugroho Prasetyo Utomo dan belajar akan bikin awal. Ini akan muncul tampil seperti ini karena saya sudah membuat aktivitas di Wordwall, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kalau ini buat yang baru, create activity. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur Bapak Ibu. Ada fitur-fitur yang tersedia di Wordwall. Misalkan kalau saya tadi menggunakan yang picking card ini, picking card, mungkin bisa mencoba aplikasi yang lain, misalkan open the book. Misalkan open the book ini, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan atau soal atau yang lainnya di sini. Jadi misalkan membuat pertanyaan hari ini dari apa, yang kedua sekarang jam berapa. Kalau ingin menambah lagi pertanyaan yang baik, itu add an item. Nah, ini akan muncul lagi. Misalkan besok jadi apa, nanti akan muncul seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu guru ingin menambahkan gambar, ini bisa diklik yang gambar gunung ini. Kemudian klik upload. Misalkan ini klik bawah gambar bulan, klik open. Kemudian ini juga sama. Kalau ini ada gambarnya, klik bawah open. Kemudian nanti klik ada gambar bentuknya, upload, open. Kemudian kalau sudah selesai semuanya, pilih yang dot. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti klik start, tutorial. Nanti kalau di pembelajaran sebelah mungkin bisa diterapkan ke siswa, misalkan siswa suruh memilih kotak ini, misalkan memilih kotak A2. Nah, nanti akan muncul pertanyaan yang sudah dibuat tadi. Dari apa, dan yang ketiga besok dari apa, itu akan muncul. Ya, selanjutnya sekarang jam berapa, itu akan muncul dengan tampilan yang sudah dibuat di depan tadi. Kemudian juga di sini juga tampilannya bisa dirubah Bapak Ibu. Kalau tadi open the box, misalkan
di sini soal bisa misalkan kita memilih yang lain, misalkan pin Dewi. Nah, ini bisa anak-anak bisa klik di tengah dan nanti postingnya ini akan muncul seperti itu. Kalau kalian tidak ada tampilan lagi, pilih dari ini ya, tinggal dua yang menjadi ya. Kebanyakan yang lain ini memilih kata yang sesuai dengan urutan atau kata yang tersusun di kalimat di awal tadi. Misalnya tadi soalnya apa tuh? Dari apa? Dan berupa kata yang dia terlibat di situ dengan kemudian bisa milih yang akan seperti ini. Kalau misalkan pilih yang lain, berubah yang lain, yang tidak ada di kalimat tersebut maka akan salah. Kemudian bagian P, kemudian I, ini akan tersusun kata dan kalimat. Kemudian yang kalimat yang kedua tadi bisa dilakukan diulang seperti yang bawah. Kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan penerapan buat-buat khususnya untuk pembelajaran PJOK berkaitan dengan penerapan pembelajaran diferensiasi. Ini tidak hanya betul, tidak hanya untuk PJOK saja, tapi nanti bisa Bapak Ibu coba ketika pas pembelajaran di kelas. Saya yakin peserta nanti akan lebih senang ketika ada kuis-kuis seperti ini dan akan semangat untuk mengikuti pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Ibu. Mungkin demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan berkaitan dengan penerapan buat-buat khususnya untuk pembelajaran PJOK.